Pergi ke pasar membeli tomat. Jangan lupa singgah di rumah Pak Somad. Jika saudara umat Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya Muhammad Sunarto untuk menyampaikan sebuah tausiah yang bertema meneladani akhlak mulia Nabi dengan menjadi generasi Quran di era digitalisasi. Dari beberapa kisah wajib yang kita ketahui selain sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus mengetahui sifat dan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 4 sifat utama Nabi. Yang pertama, sidik, berkata jujur dengan sebenarnya. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya dengan dibebani tanggung jawab. Yang ketiga, fatonah, cerdas dengan digabungkan sebuah kebijakan. Dan yang keempat, tablik, menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan secara terbuka dan transparan. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tinggi akhlaknya, baik dalam tutur katanya maupun dalam perbuatannya. Beliau terhindar dari perilaku keji, dengki, dan iri hati. Beliau benar-benar terbebas dari dosa karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memaksum beliau. Meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu senantiasa menghabiskan waktunya untuk berdakwah, untuk berdoa, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita yang jelas-jelas sudah memiliki dosa yang tidak terukur lagi jumlahnya, namun tidak sadar-sadar untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, namun terkadang kita tidak tahu apa maksud doa kita itu. Hadirin rahimakumullah, diakui atau tidak, dunia modern saat ini membawa dampak positif. Orang-orang semakin hebat, informasi mudah kita dapat, berita pun mudah kita dapat. Tapi ingat hadirin, dengan carut marutnya keadaan, kemosrotan moral kian merajalela. Kebaikan sudah diabaikan, kemungkaran kian diagungkan. Salah satu penyebabnya adalah wilkif negatif dunia modern. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan sebagai generasi muda seperti saat ini hadirin? Apa yang perlu kita lakukan sebagai generasi yang kuat, yang kokoh, yang perkasa seperti saat ini hadirin? Tidak lain, tidak bukan menjadi generasi Al-Quran Al-Karim. Hidup akan bermakna jika kita bersama Allah. Dan untuk bersama Allah, Allah telah memberikan pedoman, yaitu Al-Quran. Dan untuk mempelajari Al-Quran, Allah telah memberikan contoh hidup, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, jadi untuk menjadi generasi Al-Quran bukan hanya ditujukan kepada para penghafal Al-Quran, tidak. Tapi penghafal Al-Quran atau generasi Al-Quran adalah mereka yang mau mengamalkan Al-Quran, mereka yang bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, mereka yang benar-benar menjadikan hidupnya adalah Al-Quran. Itulah yang disebut oleh Ustadz Zainandang dalam sebuah ceramahnya, Zilun Quraniyun Faridun. Mereka adalah generasi Al-Quran yang langka. Oleh karena itu, teruskan sahabatku rahimakumullah, apa yang kita lakukan saat ini adalah benar. Apalagi di zaman milenial seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita untuk bertemu, walaupun melalui Zoom, walaupun melalui online. Sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada golongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Oleh karenanya, sebagai generasi muda, kita harus berani tampil di depan. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi pelopor, bukan pengekor. Karena bangsa dan negeri ini bukan hanya membutuhkan orang yang pintar, tapi pemuda yang berotak London dan berhati Masjidil Haram. Lihat ke atas biar termotivasi, lihat ke bawah agar bersyukur. Jangan lupa jaga hati. Maafkan saya jika salah tutur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.